Mana? Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Apa yang dimaksud amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung itu sehingga mereka enggan memikulnya? Tetapi manusia yang dolim dan bodoh malah mau memikulnya, Ustaz. At-taklifat, yaitu beban-beban dalam agama ini. Jadi perintah untuk taat, perintah untuk ibadah dan lain sebagainya. Dulu sebelum dipikul oleh manusia, amanah agama ini, amanah ketaatan ini Allah tawarkan pada makhluk-makhluknya yang lain, yaitu langit, bumi, dan seterusnya. Tapi semuanya menolak. Kenapa? Karena sangat berat. Dan ketika tidak bisa mengemban amanah itu, ada konsekuensi dari Allah. Ada siksa, ada azab. Langit, bumi, dan makhluk yang lain tidak mau menerima itu. Kenapa? Karena memang sudah sunatullah. Langit, bumi ini tidak diberi fitrah oleh Allah. Maka wajar menolak. Ya. Nah, kemudian di alam ruh, semua manusia sudah ditetapkan oleh Allah, diciptakan dengan fitrah. Nah, fitrah itu fungsinya bahwa manusia itu siap, mau, dan sanggup, mampu untuk menjalankan perintah Allah. Itu fungsi dari fitrah. Kemudian sesudah manusia diberi alat untuk mengemban amanah ketaatan, amanah keimanan, amanah ketakwaan, beban-beban syariat, fitrah itu fungsinya untuk itu. Kok tiba-tiba di tengah jalan manusia keluar dari fitrahnya? Berarti dolim, berarti bodoh. Cukup menjadi manusia, sebetulnya dia sanggup untuk menerima amanah keimanan dari Allah, untuk menerima perintah dari Allah, untuk menjauhi larangan dari Allah. Cukup menjadi manusia, karena semua manusia sudah Allah bekali dengan fitrah. Fitrah ini alat untuk kita menunaikan amanah dari Allah, untuk kita menerima amanah dari Allah, untuk kita menerima perintah Allah, untuk kita menjauhi larangan Allah. Itu fitrah. Gunung langit tidak punya ini, sedang kita manusia punya itu. Allah sudah berikan kita alat untuk taat. Tapi begitu kita menerima amanah itu, banyak manusia yang keluar dari fitrahnya, tidak mau lagi untuk beragama tauhid, tidak mau lagi tunduk patuh kepada Allah. Maka di sini bodoh sekali manusia yang keluar dari fitrah itu, zalim sekali manusia yang keluar dari fitrah itu. Wong dia sudah diberi alat untuk mengemban amanah ilahiyah. Begitu dia mengemban amanah itu, kok malah hidup dengan hawa nafsunya, keluar dari fitrahnya, mengikuti kata hawa nafsunya, bukan wahyu yang diikuti. Maka ini manusia itu innahu kana zaluman jahula. Zalim, jahil, kapan? Saat keluar dari fitrah. Nah, gunung, bumi dan lain sebagainya tidak diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Maka memang sudah ketetapan Allah sejak dulu begitu.
amanah din ini memang akan Allah berikan kepada manusia. Karena manusia Allah ciptakan itu sebagai khalifah. Makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi itu bukan gunung, bukan batu, bukan laut, bukan yang besar-besar dohirnya. Gunung itu besar ini dan lain sebagainya, tetapi takut berkhianat kepada Allah. Ya. Gunung itu gagah, kokoh, kuat, besar. Makhluk Allah sebesar itu, langit segagah itu saja tidak berani melawan perintah Allah. Kalau Allah katakan pada gunung, ayo kamu meletus, meletus sudah. Dia tidak berani membangkang perintah Allah. Ya Allah, aku nggak berani meletus. Ayo meletus, nggak mau, itu nggak pernah ada. Meletus ya meletus. Ayo laut, kamu tsunami. Ayo kamu berombak, kamu ini itu. Laut taat, gunung juga taat. Sebesar itu saja, segagah itu makhluk Allah, itu tidak berani melawan Allah. Lah kita manusia sing cilik, kecil, lemah, tak berdaya, kok tiba-tiba berulang kali melawan perintah Allah. Padahal kita punya fitrah. Gunung, laut dan sejenisnya saja yang besar dan tidak punya fitrah, itu saja tidak berani melawan perintah Allah. Nah kita manusia yang kecil sudah diberi fitrah, alat untuk mengemban amanah ilahiyah, kok tiba-tiba kita keluar dari fitrah kita. Maka betul-betul bodoh kita sebagai manusia ini. Allah ciptakan kita jadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Lah kok tiba-tiba kita tidak mau jadi khalifah, tidak mau jadi pemakmur bumi, justru merusak bumi. Lah perusak bumi itu keluar dari fitrah, dolim dan bodoh kalau kata Allah. Orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini berarti telah keluar dari amanah ilahiyah, keluar dari fitrah. Berarti para perusak, pelaku-pelaku kerusakan di atas muka bumi ini dolim dan bodoh, kata Allah begitu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki dunia akhirat, dengan catatan terus berjalan dengan fitrahnya, hidup dengan fitrahnya, kok malah keluar dari fitrah, bodoh sekali. Ya, maksudnya seperti itu. Ada lagi?